pertanyaannya, pakai herbisida apa yang cocok untuk tanaman pisang? Kalau menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Ketemu lagi bersama saya, Petani Tulen, yang akan selalu membahas tentang dunia pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang herbisida yang cocok untuk tanaman pisang ya. Nanti teman-teman simak baik-baik di video saya ini agar tidak gagal paham. Baik teman-teman, untuk mengenai gulma itu kita harus bisa rajin-rajin membersihkan ya, agar tidak mengganggu dari perakaran pada tanaman tersebut ya. Karena kalau kita membiarkan gulma tersebut tumbuh liar di media, khususnya yang di bawah tajuk pohon ya, itu akan mengganggu penyerapan dari tanaman tersebut, karena nanti dia akan berebut antara tanaman yang kita budidayakan dan gulma tersebut ya, karena gulma tersebut juga membutuhkan makanan ya. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana cara membasmi gulma yang ada di bawah pohon pisang. Nah, tentunya untuk membasmi gulma di bawah pohon pisang itu kita harus melakukan dengan manual. Itu yang lebih bagus ya, karena dengan sistem manual tidak meninggalkan residu kimia dalam tanah. Kalaupun kita ingin membasmi dengan herbisida kimia ya, kita harus bisa memilih herbisida mana yang cocok untuk tanaman kita. Terutama di sini saya membahas tentang tanaman pisang ya. Nah, di situ kita harus jeli, harus bisa memilih herbisida tersebut ya, karena herbisida itu mempunyai karakter, sistem, dan cara kerjanya itu berbeda-beda. Karakter dari herbisida tersebut ya, itu ada dua macam. Pertama, jenis karakter yang sistemnya kontak. Kedua, yang sistem sistemik. Nah, sistem kontak itu kalau disemprot ke gulma itu yang langsung mati. Kalau yang sistem sistemik itu yang matinya kira-kira dari penyemprotan itu 4 hari baru kelihatan layu dan lama-lama mati. Contoh seperti yang saya pegang ini. Nah, di sini ditulis herbisida purna tumbuh yang bersifat kontak. Nah, yang macam ini herbisida yang saya bilang tadi, sekali semprot langsung mati. Dan ada di sini ditulis herbisida herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk larutan dalam air. Nah, ini yang sistemnya sistemik, yang disemprot tidak langsung mati tapi harus menunggu 3-4 hari baru kelihatan layu. Nah, di sini pertanyaannya, pakai herbisida apa yang cocok untuk tanaman pisang? Kalau menurut saya itu pakailah herbisida yang sistem kontak, yang disemprot langsung mati ya. Nah, karena mengapa tadi saya menganjurkan untuk memakai yang sistem kontak?
karena itu langsung mengenai sasaran gulma, itu langsung mati ya. Tapi kalau mengenai akar, benar dia gosong, cuman dia tidak akan menjalar ke jaringan. Yang terkena itu yang gosong, dia tidak lari kemana-mana, seperti itu maksudnya. Jadi di sini ya saya tidak merekomendasikan harus pilih yang mana, semuanya bisa, asal kita bisa tahu dan cara aplikasinya bagaimana. Karena yang namanya racun itu akan meninggalkan residu-residu kimia di lahan kita. Jadi kalau kita akan membersihkan gulma di perakaran ya, itu yang paling utama itu bersihkan yang ada di piringan. Di piringan ini jangan sampai kena herbisida kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya. Jadi buanglah atau bersihkanlah yang ada di sekitar perakaran itu dengan cara manual. Itu yang lebih aman untuk tanaman tersebut. Kalaupun ingin memakai herbisida, lakukan yang ada di luar piringan. Nah, yang itu kan ada bekas dangiran saya ya. Di luar situ itu tidak apa-apa. Nah, yang melingkar ini. Maaf, punya saya ini belum saya lakukan penyemprotan. Biasanya kalau di tempat saya ini, saya lebih seneng saya jumret pakai mesin potong rumput ya. Jadi sisa-sisa dari rumput, pembusukan dari rumput tersebut bisa dijadikan untuk kompos ya. Kembali lagi ke herbisida. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembersihan atau penyiangan gulma pada tanaman, satu harus bisa memilih jenis herbisida tersebut. Kedua, lakukan di luar area perakaran ya, minimal jarak ya 1 meter dari batang tanaman. Jangan sampai mengenai batang tanaman karena akan melukai tanaman tersebut ya. Nah, melingkar mengelilingi tajuk tanaman ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja tentang herbisida di tanaman pohon pisang. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Semoga apa yang saya utarakan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.